Ya, saya doakan moga-moga bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Yang balas jawab Ustaz. Moga-moga bisa wukuf di padang Arafah. Moga-moga bisa mabit di Muzdalifah dan Mina. Moga-moga bisa nikah lagi. Nah, ibu-ibu di atas kencang-kencangin aminnya ini, Bu. Toa mati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik serta nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih dua nikmat yang sangat besar, itu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada malam yang ke-6 ini kita masih sempat melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkan sholat tarawih secara berjamaah pula. Kalau menurut versinya Muhammadiyah, NU dan pemerintah, ini adalah malam yang ke-6. Kalau versinya saudara-saudara kita yang berada di Jawa sana, kebanyakan di Jawa Naksabandia, itu versinya sudah malam ke-7. Kalau saudara-saudara kita yang ada di Mawang, di Goa sana, An-Nazir yang pirang-pirang itu, nah ini versinya sudah malam ke-8. Kalau ada yang malam ke-9, ke-10, berarti versinya Muhammadong. Bukan Ustaz Muhammadong, Imam Nanu. Imam Nanu Bukit Baru di luar. Serta salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu kasih bunyi dolar rumpu. Nah, sampai kasihkan dicerita. Karena kalau kuliah di sini tidak ada di 15 menit, 20 menit, berarti bisa di 60 menit. Ya, Anda puas, saya lemas. Serta salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, tetapi Allah sendiri tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berzakat, berpuasa, tetapi Allah sendiri tidak melakukannya. Tapi ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah sendiri yang melakukan terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin wal muslimat, sidang jamaah isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan untuk saum, aturan untuk puasa di bulan suci Ramadan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan ayat 187. Hampir semua ayat tersebut itu terdapat kata-kata saum, terdapat kata-kata yang berarti puasa. Di ayat 183, kalau kita bisa lihat peta atau dimanapun ada Al-Quran, kita buktikan. Di ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Terdapat kata as-syiyam yang berarti puasa.
Di ayat berikutnya 184 terdapat kata antasumu, maka kalian berpuasalah. Di ayat berikutnya 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Terdapat kalimat falyasum, maka hendaklah kamu berpuasa. Dari ayat 185 kita langsung melompat ke ayat 187. Uhilla lakum lailatas syiyam. Terdapat kata asyam sama persis di ayat 183 yang berarti puasa. Hanya ayat 186 yang tidak mengandung kata-kata som, yang tidak mengandung kata yang berarti puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, apabila ada hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan segala permohonan hambaku jika dia meminta kepadaku. Tapi ada syaratnya dalam ayat ini. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan hendak pula mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Peletakan ayat ini di antara ayat-ayat tentang saum, di antara ayat-ayat tentang berpuasa di bulan suci Ramadan, bukan tanpa arti, bukan tanpa maksud. Kalau kita lihat dari asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan datangnya seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan mendengarkan doa kita atau bagaimana sehingga kami harus menyerunya? Apakah Tuhan itu jauh sehingga kami harus berteriak ketika kita berdoa?" Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menjawab dari pertanyaan seorang Arab Badui ini tadi. Maka sebagai jawabannya adalah turunlah surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Atau riwayat lain menyebutkan ayat ini turun berkenaan dengan datangnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian berkecil hati di dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan mendengarkan doa kita atau bagaimana?" Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menjawab pertanyaan seorang sahabat ini. Maka sebagai jawabannya adalah turunlah surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Dalam ayat ini juga terdapat 3 syarat untuk diterimanya suatu doa. Jadi kalau ingin doa diijabah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta melalui perantara makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah pergi ke dukun? Nauzubillah min dzalik. Ya, pergi ke makam yang dikeramatkan atau pergi pohon yang besar,
Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin diijabah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minta langsunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus mengikuti segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat ini. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintah-perintahku. Saya kasih analogi seperti ini. Kalau ada seorang anak tak, ya, atau anak tak di rumah atau siapapun cucu tak, ya, menginginkan sesuatu sama kita, pastinya kita harus, anak itu harus mengikuti segala perintah-perintah orang tuanya atau mendengarkan arahan-arahan orang tuanya jika dia menginginkan sesuatu kepada kita. Begitupun ketika kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin diijabah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wal yu'minu bi, hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat 186 ini tidak mengandung kata-kata saum, tidak mengandung kata-kata yang berarti puasa, tapi penempatan ayat ini menunjukkan pentingnya kita berdoa di dalam bulan suci Ramadan. Karena hal ini memungkinkan doa kita didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab, memiliki doa yang terkabulkan sampai dia berbuka. Jadi ketika kita mau buka, itu tidak banyak cerita, tidak banyak gosip. Ya, ini biasa. Jadi ada baju baru, belum ada. Apa dipabukai sebentar? Boleh nonton lagi gosip, cek and recheck apa itu main. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita mau berbuka puasa, itu kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada istrinya Sayyidah Aisyah, ketika dia berbuka ada zikir dan doa yang diajarkan, dan ini kita hafal semua. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu zikirnya, doanya yang diajarkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau banyak ki fa'fu anna, kalau sendiri ki minta doa fa'fu anni. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau riwayat lain menyebutkan ada 3 kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan kelompok yang ketiga adalah da'watuz mazlum, doanya orang yang teraniaya. 3 kelompok orang ini tidak akan ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita juga mempunyai teknik. Ada tekniknya. Jangan asal berdoa saja, langsung minta. Ya, tetapi punya teknik. Ya, supaya doa kita langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Teknik yang pertama adalah ketika kita berdoa, kita puji-puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa jangan langsung minta, berdoa puji-puji, sama dengan manusia. Manusia itu suka dipuji-puji. Ya, seorang istri puji suaminya, apalagi kalau mau lebaran, ya, belum ada baju lebaran tak, ya puji nih bapak, bapak ganteng sekali hari ini bapak, adakah? Nah, itu saja toh. Nah, ya saya dulu. Ya, suami juga ya ada saya kasih ya.
Begitupun ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pujian yang paling pendek adalah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Atau kita mau puji-puji banyak-banyak, ya baca suratul Fatihah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di situ pujian, bentuk pujian. Baru kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, satu paket, ya satu paket. Ya, puji dengan salawat. Setelah itu baru kita doakan muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat sampai akhir. Setelah itu baru kita minta apa yang kita inginkan. Karena doa itu apa yang menjadi kebutuhan tak, apa yang menjadi keinginan tak. Jangan doa yang kita hafal, jangan sampai sudah kita sholat, doa yang kita hafal adalah doa makan. Allahumma barik alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Atau doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, kan tidak sesuai, tidak cocok tempatnya. Nah, jadi terserah kita mau pakai bahasa apa. Ya, ada pengalaman saya pribadi waktu berangkat umroh ya tahun 2017 ya. Ya, sekarang kan sudah tidak bisa itu masuk di Raudah kalau tidak ada tasrihnya, tidak ada izinnya itu ya di HP biasanya toh. Nah, dulu 2017 yang penting bisa antri, bisa masuk ke Raudah untuk ya bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, untuk berdoa di Raudah. Baina bait wa mimbar rawdatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Berarti ketika kita berdoa di situ, otomatis kita sudah masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah udah ketok-ketokan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa ki? Ayo ke Roda Ustaz, bilang ayo nih, mbak nih, potong alam ke Roda. Mau juga kan pergi ke Roda. Nah, sama-sama. Antri menjelang subuh masuk. Setelah subuh. Ya, setelah subuh itu saya berdoa. Ya, jamaahku juga berdoa. Tapi ini jamaahku sebentar sekali di dalam. Padahal kita dikasih waktu itu paling banyak 5 menit. Ya, tapi ini jamaahku tidak sampai 1 menit. Keluar nih, tidak bisa pulang. Kenapa tidak bisa pulang? Karena saya pengen sandalnya. Nah, tidak bisa pulang, ya. Ya, tunggu kak. Nah, keluar tomak. Tanya ki, tapi aja, pengoporan. Kenapa cepat sekali kita keluar? Pada kesempatan kita berlama-lama di dalam bersama dengan Rasul. Nah, kalau saya Ustaz sebentar nih berdoa kak, tidak muluk-muluk ya kak, tidak pakan-pakan aja kak. Pokoknya satu juga minta include nih semua. Nah, tapi muka belajar sama kita apa itu doa kak? Ya Allah, saya ingin seperti kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus tuh doa, satu doa sebut, tetapi masuk semua nih, ya toh kehidupannya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi saya tanya, tabe aja, berapa umur tak? 62 tahun Ustaz. Berarti kalau mau seperti Nabi 63 aja, tahun depan mati nih. Nah, pada kadang-kadang Ustaz ini doain kau kembali karena besok Ustaz temani lagi. Kenapa? Muka lagi masuk ubah doaku. Ya Allah, tidak jadi aku minta seperti tadi ya Allah. Jadi ketika kita berdoa, ya kita betul-betul ya kalau perlu tulis apa yang kita minta, atau kalau perlu list gitu, ya list supaya jelas apa yang kita minta. Nah, setelah itu kita menutup doa kita dengan membaca doa Sampujagat Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai itu kita salawat lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kita puji-puji lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, terakhir. Teknik yang kedua ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, sama dengan anak kecil ketika minta sesuatu sama kita, minta uang atau minta sesuatu, pasti akan sebagian tangannya. Pak, ma, kakek, nenek, wanta dulu. Tidak mungkin sembunyi tangannya. Itu namanya kurang ajar. Ya, begitupun ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, pasti mengangkat kedua tangan kita.
Ya, Rasulullah SAW ketika dia berdoa, dia mengangkat kedua tangannya dan menempelkan tangannya kanan dan kanan kirinya menghadapkan telapaknya itu di hadapan wajahnya. Dia modelnya seperti ini. Jadi kalau ada orang yang modelnya seperti ini, ya santai sekali minta. Atau ada orang yang seperti ini, yang mungkin terlalu banyak yang minta. Ya, toh? Ya, tapi jangan seperti ini. Nah, kalau seperti ini bahaya. Ya, jangan sampai kanan kiri kita yang pingsan. Jadi, ya. Olehnya itu, marilah kita tingkatkan ibadah berdoa kita di bulan suci Ramadan ini, karena hal ini memungkinkan doa-doa kita dijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.